Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan kita masih bisa berkumpul di sini dalam rangka salat Nabi berjamaah. Dilanjutkan dengan salat Isya dilanjutkan dengan majlis ta'lim, dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan salat Isya berjamaah. Di tengah zaman berfitnah, zaman kacau ya, di tengah zaman di mana maksiat sudah terang-terangan, tidak malu-malu lagi, maka salah satu cara agar melindungi diri kita dan keluarga kita adalah belajar ilmu agama. Minimal kita bisa menolong diri kita dan keluarga kita di hari kiamat nanti. Di hari kiamat nanti kita bisa dipertanggungjawabkan, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim, surat yang ke-66, ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang Allah panggil itu adalah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang kafir. Jagalah diri engkau dan keluarga engkau dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakar dari neraka tersebut adalah manusia dan batu. Alaiha malaikah ghilazun syidad, yang di atas neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang kejam, bengis, ya, kejam dan bengis. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat-malaikat tersebut tidak akan pernah membantah perintah Allah, ya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saking bengisnya malaikat tersebut, tidak ada lagi rasa kasihan lagi terhadap kita ketika kita masuk neraka. Jadi luar biasa. Jadi ayat ini harus dihafalkan. Surat At-Tahrim, surat yang ke-66, ayat yang ke-6. Dan di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-8, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah sudah jelaskan nih, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat. Itu perintah. Bahkan dalam surat, bukan dalam hadis, dalam Al-Quran sendiri Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, tobat, benar-benar tobat. Ya. Makanya kalau orang-orang yang benar-benar tobat, salah satu cirinya tidak melakukan lagi perbuatan yang sama. Perbuatan yang dosa itu tidak dilakukannya lagi. Misal dia judi, kalau dia benar-benar tobat, tidak lagi berjudi, itu dinamakan tobat. Jadi bukan soal taubat. Soal taubat itu hanya sebagai pengantar. Pengantar saja. Ya. Yang poin pentingnya adalah jangan melakukan kesalahan yang sama. Tuh. Top yang penting dari taubat. Nah, di zaman sekarang seperti itu, Pak. Zaman sekarang seperti itu. Sangat berbahaya untuk diri kita maupun keluarga kita. Maka dijaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Nah, kita lanjutkan lagi kajian kita pada hari ini. Itu baru bukan bukan. Ya. Kemarin ada pertanyaan bagaimana kalau seandainya laki-laki mendapatkan bidadari di surga, lantas bagaimana dengan wanita? Apakah wanita itu mendapatkan bidadara di surga juga? Maka jawabannya adalah iya. Dengan 6 alasan. Dengan 6 alasan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki di dalam surga, wa ladaina mazid. Dan di sisi kami ada tambahan untuk mereka. Itu dalil pertama. Jadi apa yang kita kehendaki di surga nanti, baik itu bidadari, bidadara, kemudian makanan ini, kemudian makanan itu, kemudian yang lain sebagainya, semuanya akan Allah kasih. Di ayat yang lain Allah mengatakan lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Bagi mereka
Ini surah Az-Zumar ayat yang ke-34. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka, itulah balasan bagi orang-orang muhsinin atau orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat baik. Jadi alasan yang pertama, ya, apa yang kita kehendaki di surga nanti semuanya akan didapatkan. Kalau nggak masuk, intinya kalau sudah masuk dulu. Itu poin pentingnya. Kalau sudah masuk, semua yang kita kehendaki itu akan dapat. Bidadari, bidadara, ya. Atau apa itu yang film terkenal itu? Yang desa penari itu? Hah? Apa? Tahu lah apa yang ada namanya, namanya yang penari cewek itu siapa namanya? Itu yang terkenal itu. Ya, Badarwi. Oh, beda jauh ya antara bidadari dengan Badarwi. Ya, desa penari. Ya. Film horor yang dibuat nambah horor saja Indonesia. Kemudian alasan yang kedua, alasan wanita mendapatkan bidadari itu pertama dari hadis Nabi SAW yang berbunyi, sungguh nanti di surga nanti akan ada rombongan-rombongan atau akan ada kelompok-kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang masuk surga seperti rembulan yang bersinar terang di malam purnama. Jadi kelompok pertama, kelompok yang bersinar, kelompok yang seperti rembulan yang bersinar terang seperti bulan purnama. Kelompok yang kedua, kelompok yang bersinar seperti bintang yang terang benderang. Ya. Dan kelompok dan kedua kelompok ini mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar, kemudian tidak beringus dan tidak buang ludah. Di surga nanti tidak buang ludah, tidak ada ingus. Kalau sekarang kita lagi batuk ya, buang ingus, nah dahak itu ingus ya. Nah di surga tidak ada dahak atau ingus. Ya. Istri-istri mereka adalah bidadari suami-suaminya. Mereka semua satu perangai. Mereka semua satu perangai. Seperti rupanya Nabi Adam alaihissalam yang tingginya setinggi 60 hasta. Di satu hasta itu Pak. Ini dari jari sampai ke sini, satu hasta. Jari sampai siku. 60 hasta ke atas, hitung saja 60 hasta ke atas. Istri-istri mereka adalah bidadari mereka, sebaliknya juga suami-suami mereka adalah bidadari mereka. Jadi suaminya bisa menjadi bidadari. Ini dalil yang kedua atau alasan yang kedua, para wanita akan mendapatkan bidadari. Dalil dari hadis Nabi SAW. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa di Al-Quran itu disebutkan hanya bidadari saja, tidak disebutkan bidadara? Karena kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kodratnya wanita itu mereka dikejar, diperjuangkan. Itu aslinya seperti itu. Kodratnya seperti itu. Fitrahnya seperti itu. Makanya di Al-Quran hanya disebutkan bidadari. Ya. Kenapa? Karena memang fitrahnya wanita itu diperjuangkan, dikejar, bukan yang mengejar. Makanya hanya disebutkan bidadari di Al-Quran. Ini juga ayat sebagai motivasi laki-laki untuk mengejar bidadari tersebut. Kodratnya wanita tidak mengejar, tapi dikejar. Makanya itulah alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, kalaupun nanti di surga, ya, suami kita misalnya mendapatkan bidadari, kemudian nanti istrinya menjadi ratu dari para bidadari, atau suami kita mendapatkan lebih dari satu pasangan. Poin pentingnya adalah di surga tidak ada rasa cemburu. Jadi walaupun suami kita nanti di akhirat mempunyai banyak pasangan, tidak ada rasa cemburu. Alasan yang keempat. Alasan yang kelima, seandainya wanita tersebut mati dalam keadaan gadis, maka Allah akan berikan di surga nanti
pasangan dari orang-orang yang membujang di dunia. Yang membujang di dunia. Ya. Walaupun sang wanita tersebut meninggal, belum sempat menikah lagi, atau janda ya, meninggal, belum sempat nikah lagi. Allah kasih laki-laki yang membujang di dunia. Atau di dunia wanita tersebut punya suami, tapi suaminya itu tidak masuk surga, maka Allah kasih dia pasangan di surga. Sebagaimana hadis Nabi SAW, setiap orang yang di surga tidak ada yang membujang, semuanya berpasang-pasangan. Jadi walaupun kita di dunia tidak pernah menikah, Allah kasih pasangan kita di akhirat. Jadi jangan khawatir. Tapi rugi ya kalau tidak nikah di dunia. Rugi sekali. Dan yang terakhir, alasan kenapa wanita mendapatkan bidadari. Jika wanita tersebut menikah lagi, maka tadi nikah lagi nih, dia janda, nikah lagi, maka dia akan bersama suami terakhirnya. Atau dia bercerai, nikah lagi. Atau suaminya meninggal, nikah lagi, maka dia akan bersama suaminya yang terakhir. Atau nomor 2 misalnya suaminya, atau mungkin nomor 3 suaminya, pokoknya yang terakhir ya. Sebagaimana kisah Abu Darda, sahabat Nabi, dan Ummu Darda yang terkenal romantis ya. Ketika Abu Darda itu meninggal, Ummu Darda tidak pernah lagi menikah, karena dia tahu nanti kelak seorang istri akan bersama suaminya yang terakhir. Maka Ummu Darda menjaga cinta dia kepada Abu Darda sampai meninggal. Jadi Abu Darda itu meninggal, Pak. Meninggal karena perang. Meninggal. Nah, itu adalah alasan. Nah, suami tadi, Pak, Bu, bisa menjadi bidadari. Sama kayak wanita. Wanita bisa menjadi ratu daripada bidadari, suami pun bisa menjadi raja daripada bidadari. Jadi semuanya itu sama. Cuma memang saya ulang lagi, memang yang di Al-Quran itu disebutkan hanya bidadari saja. Kenapa? Karena pada kodratnya, pada fitrahnya, laki-laki yang mengejar wanita, bukan wanita yang mengejar laki-laki. Itulah kenapa Allah memotivasi para laki-laki ya, supaya menjaga pandangannya agar jangan berzina ataupun yang hal-hal yang lainnya, supaya ini loh, ada nih bidadari ya, ada bidadari. Oh, bahas bidadari dalamnya ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Abu Darda kepada Ummu Darda? Dulu, sebelum Abu Darda meninggal, mati di medan perang, kata Ummu Darda, beliau mengatakan, ini kisah ini sudah populer ya, dan kita mungkin sudah tahu. Apa kata beliau? Dulu engkau meminang diriku kepada keluargaku di dunia, lalu mereka menikahkanku dengan engkau. Sekarang nih, di depan Abu Darda, sekarang aku akan meminangmu. Ini kata Ummu Darda, sekarang aku akan meminangmu untuk di akhir kelak. Apa jawaban Abu Darda? Kalau begitu, engkau jangan menikah lagi sepeninggal aku. Kalau begitu, engkau jangan menikah lagi sepeninggal aku. Karena wanita akan bersama dengan suaminya yang terakhir. Kemudian ada satu hal lagi yang paling romantis dari kisah Abu Darda dan Ummu Darda. Abu Darda pernah berpesan kepada Ummu Darda. Kata beliau, bila engkau marah, maka bila engkau marah, aku akan berusaha membuat engkau ridho. Ini Abu Darda kepada Ummu Darda. Bila engkau marah, aku akan berusaha membuat engkau ridho. Bila aku marah, tolong berusahalah buat aku ridho.
Karena kalau tidak seperti itu, sungguh cepat sekali rumah tangga kita ini akan berpisah. Poin pentingnya apa? Harus rumah tangga itu harus, kalau seandainya suami lagi marah, ya, istri jangan marah juga. Sebaliknya istri juga, istri lagi marah, suami marah, sudah selesai. Hancur rumah tangga. Kapal pecah, piring pecah, kapal pecah, gelas pecah, nah segalanya pecah. Makanya kalau istri lagi marah, suaminya sabar, diam dulu. Walaupun gelas pecah, biarlah, ya, biarkan saja. Dan suami marah, istri jangan banyak ngoceh juga, tapi berusaha bagaimana suami tersebut itu bisa ridho, bisa senang lagi sama kita. Itu. Jadi harus saling mengerti. Kalau tidak, maka selesai itu rumah tangga. Ya. Itulah kalau modal rumah tangga itu modal cantik sama kayu, kan? Ya. Dikit-dikit ribut, dikit-dikit ribut, kapal pecah. Jingak lah mudah-mudahan dan mudah-mudahan. Ya. Kalau engkau marah, aku akan berusaha membuat engkau ridho. Aku marah, tolong berusahalah untuk buat aku ridho. Wow. Kalau yang sudah berlaki ini nangis pasti dengan kata-kata ini. Nangis. kecuali. Ya itu saja ya. Itu adalah 6 alasan di mana wanita akan mendapatkan bidadari di surga. Kita lanjutkan lagi ayat yang ke-37 dari surah An-Naba, itu oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba." Kata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi, la yamlikuna minhu khitaba. Tidak akan ada yang bisa berbicara kepada Allah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala? Bahwasanya Tuhan langit dan bumi itu maknanya adalah huwa rabbu kulli syai'in, Tuhan segala sesuatu. Fa huwa rabbus samawati sab'i at-tibaq wa rabbul ardi wa hiya sab'un kama thabata dzalika fi sunnah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuhan langit dan bumi itu adalah Tuhan yang memiliki langit, yang langit tersebut berisi 7 lapis langit, bumi juga 7 lapis bumi, dan semua yang ada di dalam langit dan bumi itu, termasuklah matahari, ya, tata surya, planet, awan, dan termasuk kita yang berada di antara langit dan bumi. Itulah maknanya. Wa ma bainahuma ar-rahman. Ar-rahman maknanya adalah wa huwa dzur rahmati al-wasi'ah asy-syamilah, yaitu maha pemilik kasih sayang yang sangat luas. Semuanya Allah kasih sayangi. Nak kafir, nak binatang, nak manusia, nak tumbuhan, semuanya Allah kasih sayangi. Walaupun kafir, Allah kasih dia makan, Allah kasih dia rezeki. Walaupun dia binatang, Allah tetap kasih makan. Apalagi yang mukmin. Maka jangan jadi orang mukmin yang bodoh. Jangan putus asa menjadi orang mukmin. Orang kafir yang tidak pernah bersujud kepada Allah, Allah kasih makan. Apalagi kita yang bersujud kepada Allah, pasti Allah kasih. Selesai itu poin. Maka kalau ada orang mukmin yang berpikiran bahwasannya ayah beri miskin, susahnya dapat gawe, maka dia telah menganggap Allah itu miskin juga. Padahal Allah Maha Kaya, Al-Ghani. Dia sudah bersujud kepada Allah, berusaha kepada Allah. Di semuanya Allah kasih. Orang kafir tidak bersujud kepada Allah kasih. Apalagi kita yang tiap hari sujud rukuk. Cuma memang bedanya kita itu diuji iman kita. Diuji iman kita. Kemudian apa makna? La yamlikuna minhu khitaba. Maknanya adalah yakni anna an-nasa la yamlikuna al-khitab min Allah wa la yastati'u ahadun an yatakallama illa bi idznillah. Manusia nanti di akhirat nanti tidak akan pernah bisa berbicara. Bisu, mulutnya dikunci kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita sudah tahu kan bahwasanya di akhirat nanti mulut manusia itu dikunci semua. Tidak ada yang bisa berbicara kecuali anggota tubuhnya yang akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa." Kemudian di akhirat nanti juga akan didatangkan malaikat. Ya. Soffan, bersaf-saf.
mulai dari malaikat yang paling mulia yaitu Jibril alaihissalam dan beserta malaikat-malaikat yang lainnya. Bersof-sof ini kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwasanya sof itu bisa satu baris atau bisa dua baris. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya bersof-sof, datang semua malaikat. Ya. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Malaikat tersebut tidak akan berbicara, tidak akan pernah bisa memberikan syafaat kepada orang lain, tidak bisa. Illa man adina lahu ar-rahman, kecuali apa yang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala shawaba. Dan malaikat tersebut hanya mengatakan sesuatu yang benar. Apabila malaikat ini disuruh bersaksi, ya benar, mereka akan bersaksi. Si Rehan pernah ke masjid misalnya. Si Rehan rajin baca Al-Quran. Malaikat bersaksi. Ya. Jadi malaikat itu nanti akan bersaksi dengan sesuatu yang benar, tidak akan pernah bohong. Makanya di akhir nanti didatangkan tuh malaikat sebagai saksi. Dzalikal yaumul haq, dan itulah hari yang hak, hari kiamat. Seperti itulah keadaan hari kiamat. Apalagi kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba." Siapa yang menginginkan, ya, pasti dia akan menempuhnya. Siapa yang menginginkan pasti dia akan menempuhnya. Maksudnya apa kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala? Man syaa'a 'amila 'amalan ya'ubu bihi ila Allah wa yarji'u bihi ilaihi. Wa dzalika al-'amalu shalih al-muwafiq limardhatillah. Ay marji'an yurdi bihi Allah wa yarda Allahu bihi anhu. Siapa yang menginginkan, maksudnya menginginkan sini apa? Menginginkan surga, pasti dia akan berusaha untuk menggapainya, berusaha untuk melakukan amal soleh atau amalan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, atau amalan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin? Makanya di pertemuan yang kemarin saya menjelaskan atau menukilkan sebuah ayat bahwasanya manusia, bahwasanya Allah itu tidak zalim. Kita yang zalim. Kita yang pengen neraka, kita yang pengen surga, kita yang pengen neraka kita. Dan Allah hanya membalas saja. Nah, gaji kamu, nah upah kamu, Allah hanya kasih upah. Ya, seperti itu. Makanya faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'ab. Siapa yang menginginkan, ya, dia pasti akan menempuhnya. Inna anzarnakum adzaban qariban. Sesungguhnya, ya, kami telah memberikan peringatan kepada kalian tentang azab yang sangat pedih. Azab yang qarib itu bisa dimana pedih atau maknanya dekat, ya. Terutama di sini menceritakan tentang orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yang tidak mau beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Kata Allah, kami telah memperingatkan kalian. Kami telah memperingatkan kalian tentang azab. Apa makna situ? Khawwafnakum min adzabin qarib wa huwa yaumul qiyamah qarib. Kami telah menakut-nakuti engkau, menakut-nakuti kalian tentang azab yang pedih, azab yang sudah sangat dekat, sudah kalian takuti. Makanya antara kenapa Allah sebutkan surga dan Allah sebutkan neraka di dalam Al-Quran, Allah sebutkan kenikmatan di dunia, kenikmatan surga dan kejelekan di neraka, supaya manusia itu bisa berharap untuk masuk surga dan tidak mau masuk neraka, supaya takut. Luar biasa, ya. Jadi pelajaran untuk kita agar kita itu takut kepada neraka. Jadi wallahu a'lam, bila ada orang yang tidak takut kepada neraka, pasti dia hidupnya semena-mena saja. Allah sudah berikan peringatan. Kemudian apa kata Allah di ayat terakhir? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari kiamat itu adalah hari di mana semua orang itu
akan melihat apa yang telah mereka perbuat. Hari di mana kita semua akan dipertontonkan amal-amal kita di dunia. Semuanya. Makanya ada Rocky sebagai pengawas, Ati sebagai pengumpul amal-amal ibadah kita di dunia maupun di akhirat. Di dunia ketika di dunia. Semuanya. Sampai-sampai orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Aduhai. Ya laitani, aduhai. Kalau dulu aku jadi tanah. Makna aku jadi tanah di situ apa? Kalau dulu aku itu tidak hidup. Maknanya. Kalau aku tidak hidup, nyesel sekarang orang kafir. Nanti, ngapalah aku hidup? Ngapalah aku melakukan sesuatu tersebut? Ngapalah aku bermaksiat kepada Allah? Nyesel semua. Semua diperlihatkan, dipertontonkan. Ya. Adapun yang tidak beriman, wah, sudah pasti cetak masuk neraka. Cetok A1 masuk neraka. Ya. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Ya. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan, karena sebentar lagi Isya ya, jam 7:03 atau 4. Ada pertanyaan? Apa Pak? Ya, kalau Allah sebutkan batu, memang batu benar-benar batu, Pak, bukan kiasan. Jadi batu memang benar-benar batu, tidak ada kiasan. Ya, itu ayat itu secara umum, Pak. Secara umum bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Jadi kalau orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu pasti akan mendapatkan kondisi malaikat yang bengis dan yang kejam. Jadi secara umum yang masuk neraka. Jadi kalau masuk neraka tidak ada malaikat yang senyum-senyum, tidak ada. Ya. Bahkan sudah pas di alam kubur kita sudah dihadapkan malaikat yang bengis juga. Walaupun kita beriman, tapi mungkin kita banyak dosa, ya, kita mendapatkan siksa kubur. Ya. Walaupun beriman. Memang nanti ujungnya orang yang masih mempunyai iman sedikit sebesar biji zarrah, ya, dia akan masuk surga. Tapi masuk surganya setelah dia dihanguskan di dalam neraka, kemudian nanti dia akan masuk surga dan ada bekas di keningnya yang berwarna hitam. Bekas bahwasanya ini adalah mantan penghuni neraka. Jadi kalau saya masuk surga semuanya selesai. Kecuali orang ini. Ya, walau alam itu Pak ya, saya belum pernah dengar hadisnya. Apakah ditunjukkan juga langsung nerakanya? Walau alam Pak, saya belum bisa jawab. Ya, ada lagi? Kalau tidak kita cukupkan. Semoga selesai kita soal Naba ya, 1-4. Semoga dapat menambah iman kita, memotivasi kita untuk beramal soleh dan memotivasi kita untuk menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan. Nanti kita lanjutkan lagi ya, masuk kepada surah yang baru, surat An-Nazi'at, di setiap pekan ketiga dan keempat. Setiap pekan ketiga dan keempat surat An-Nazi'at sama ya. Surat An-Nazi'at surat yang menceritakan tentang hari kiamat. Salah satu saya lupa ini perkataan ulama atau hadis, tapi bunyinya seperti ini. Kalau ingin melembutkan hati kita, maka perbanyaklah mengingat kematian. Perbanyaklah mengingat kematian dan mengingat hari kiamat. Kalau ingin melembutkan hati kita, karena orang yang sering mengingat kematian, sering mengingat hari kiamat, dia akan lebih termotivasi lagi untuk berbuat kebaikan dan berusaha untuk menjauhi larangan Allah.